Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Warsi dari Bekasi. Ya. Testimoni Pak Haji. Boleh. Saya kan jalanin ilmu udah 3 bulan yang lalu, tapi meratekinnya sebulan kemarin. Ya. Saya mau jual warung. Tapi 3 bulan lalu nggak laku-laku. Tapi setelah saya foto warung saya, terus saya tulisin di belakangnya, saya kempit. Dalam seminggu langsung cair, Pak. Oh iya, tepuk tangan dulu dong. Di bagian mana ngempitnya? Langsung tengahnya, Pak Haji. Kayak gimana bentuknya? Langsung di tengahnya. Iya. Muat tuh. Alhamdulillah, kan kecil Pak Haji fotonya. Alhamdulillah sedang. Coba ulangi lagi dari awal testimoni, coba. Mulai lagi dari awal. Acting mulai. Saya kan mau jual warung dalam 3 bulan nggak laku-laku, udah saya cawik-cawikin, air celana dalam direndam, tapi belum juga. Setelah saya foto warung saya double 2, terus belakangnya saya tulisin dengan keinginan saya harga sekian, jangan nawar, jangan dicicil gitu, langsung cash. Dalam 1 minggu langsung cair, Pak Haji, langsung cash. Itu toko. Iya. Laku. Alhamdulillah. Jadi fotonya dikempit di mana? Saya, Pak Haji. Bu, ini bapak-bapak hajanya agak lemot. Bisa gak bapak-bapak ibu kempit, Bu? Dari yang depan gantian gilir ke belakang, Bu. Minimal terkabul, enggak giginya ompong dulu, Bu. Oh jadi gitu, Bu. Dikempit fotonya. Iya. Ngempitnya di bagian dalam tengah-tengah. Tengah. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi bapak dan ibu apapun hajatnya. Kebetulan ini mau jual toko. Bapak dan ibu anaknya pengen masuk Akmil. Anaknya pengen masuk Akpol. Anaknya pengen masuk PNS. Pengen jual kontrakan. Bahkan pengen jual diri pun masukin sini. Tulis. Laku tanpa ditawar, laku tanpa ditawar. Lulus gitu. Iya Pak Haji, alhamdulillah langsung cash malamnya. Langsung cash malamnya. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih semangat. Terus ibu meraktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? Coba. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? Sama sakit gigi, Pak Haji. Sakit gigi, meraktekinnya gimana? Kan sakit gigi kan patah tuh belakang, bagian belakang patah, terus tinggal separuh, kan sakit terus, minum obat, kambuh lagi. Terus saya ingat YouTube, terus oh iya ini ilmu Pak Haji, cobain, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Terus saya colek lagi, Pak Haji. Gimana nyoleknya? Ya colek gitu, terus tempelin gitu. Nempel lobang apa enggak? Ya, nyampe ke lubangnya dalam, Pak Haji, terus tempelin gitu. Aduh. Sayang bener yang masuk jari. Aduh. Habis pengen sembuh, Pak Haji. Iya. Sekarang alhamdulillah. Itu jari merdeka lagi. Bener tuh ya, bisa dimasukin ke dalam tuh ya. Terus hasilnya apa? Alhamdulillah Pak Haji, sampai sekarang nggak sakit lagi. Nggak sakit lagi? Nggak. Tepuk tangan dong. Wow. Dia bisa makan Bu, daging. maaf nih, maaf. Ini bapak-bapak yang hadir semua lagi sakit gigi, Bu. Oh jadi sakit gigi manjur pakai colek. Iya alhamdulillah Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Iya. Terus apalagi Bu meraktekin ilmu RDAI yang terkabul? Ya habis kalau dibilangin lagi malu ntar sama bapak-bapak. Enggak. Kan udah ditutup kemaluannya. Kan nggak kebuka juga. Saya lihat tuh tutup tuh. Kata Pak Haji kan kalau suami pengen nurut, pengen manut itu kan kata Pak Haji kan habis alami itu kan langsung dicolek, ditaruhin di bun-bun tuh. Saya meratekin juga. Gimana meraktekinnya Bu? Tepuk tangan dulu dong. Gimana meraktekinnya? Biar suami tunduk, nurut, manut, katut, sayang, setia, royal sama istri. Meraktekinnya gimana? Habis LM kan terus tidur. Habis kan. LM. LM mah logam mulia. Bukan LM.
Iya, bisa. MLM. MLM. Habis apa? Habis LM ya, LM apa? LM lagi. Habis hubungan dah gitu. Ya habis apa dulu, namanya apa? LML. Habis apa? Deketin mic-nya. Habis apa? ML. Oh iya. ML. Ah iya. Terus habis ML. Terus kan suami tidur. Udah selesai apa belum selesai? Udah Pak Haji, udah selesai kan, kata Pak Gimana Haji. nyelesainnya? Kan saya nggak tahu. Ya udah kan, kalau udah ini kan udah. Yang kelar minta kan duluan selesai. ML siapa? Suami saya Pak Haji. Mintanya gimana ke ibu? Ya udah biasa ngelus gini kata. Apa yang dilelus-elus? Apa yang dilelus-elus? Yang dilelus-elus apa? Ya saya biasa disayang-sayang titik selus. Oh iya, deketin sambil gitu. ngomong apa? Suami sambil ngomong apa dilelus-elus? Manggil saya kan Mbak gitu ya. Apa? Manggil saya Mbak. Mbak. Gitu. Orang ini kan suami yang kedua Pak Haji, umurnya di bawah saya. Jadi saya Mbak. Tepuk tangan dong. Dapat berondong. Oh manggil kamu Mbak. Ya. Karena suami kamu lebih muda. Terus ngomongnya gimana Mbak? Mbak sini katanya jangan deketin. Terus ya udah saya namanya orang suami istri mau ya udah saya layanin. Terus kan emang Ngelayaninnya gimana ngelayaninnya? ya seperti biasa lah kita berdua. Gimana praktekinnya? Ya udah ngelayanin biasa kan, buka baju ini. Yang buka baju siapa? Ya suami saya Pak Haji. Yang bukain bajunya ibu siapa? Suami saya. Gubrak. Bagian apa dulu yang dibuka? Yang pertama bagian dalam. Bagian apa dulu yang diawalin dibuka? Bagian apa dulu? Yang pertama buka cancutnya dulu Pak Haji. Ibu merinding nggak dibuka celana dalamnya? Dipelorotin ibu merinding apa enggak? Deketin mic-nya. Ya Pak Haji, walaupun menikah udah sekian lama, tapi kan namanya orang kita manusia hidup, kalau lagi deketan gitu ya pasti pada serba salah gitu. Serba salah. Iya gitu, kayak malu-malu gitu, padahal mah mau. Ya Pak Haji. Ya ampun. Kan kalau maaf nih Pak Haji, ya maaf sama bapak-bapak, saya kalau nggak diciumin saya nggak merangsang. Oh gitu. Jadi itu wajib ya, suami sebelum ML sama ibu wajib harus cium-cium ibu dulu. Ya soalnya dia udah tahu kelemahan saya Pak Haji. Ibu kelemahannya jadi apa kelemahannya? Ya harus dimainin dulu, harus di cium-cium, harus diinin, baru santar mau. Itu suami yang nggak ada kerjaan ibu ya. Aduh. Makanya saya maksain Pak Haji ke sini karena saya udah meraktekin duluan. Saya paksain ke sini tuh dari Bekasi saya sendirian Pak Haji naik kereta, terus ke sini naik Grab. Artinya dalam sepanjang jalan pasti bisa ketemu Pak Haji, Ini ketemu. Alhamdulillah. Kemarin gue udah ketemu, cuman belum kasih kesempatan ngomong Pak Haji. Oh iya. Jadi kalau ML tuh ibu posisinya di atas apa di bawah? Ibu kalau ML posisi di atas apa di bawah? Kadang di atas, kadang di bawah Pak Haji. Soalnya kalau dia di atas, saya di bawah, kata suami saya cepat keluar gitu. Jadi saya gantian pindah ke atas. Nah ibu hobinya di atas sampai di bawah ibu hobinya. Kan kata Pak Haji harus nyenengin suami. Jadi ibu hobinya di atas sampai di bawah. Ya maunya sih di bawah Pak Haji biar nggak capek.
Aduh, ini acara pencerahan apa pengajian ya? Biar nggak ngantuk Pak Haji. Nah, akhirnya ibu biar suaminya nurut, manut, katut, tunduk, sayang, setia, royal sama ibu duitnya. Ibu meraktekin ini gimana coba? Ya udah habis alam itu terus kan saya colek, dia tidur kan, terus saya colek, dia udah saya pura-pura ngelapa. Saya kan manggilnya AA tuh. Udah tidur padahal masa habis nyolekin ini, terus dia langsung bangun. Iya, kenapa Mbak, mau lagi, kata dia gitu. Gila, mau diserang lagi. Serangan fajar kedua. Tadi serangan kesiangan, sekarang serangan fajar. Terus dia biar, emang mau lagi Mbak gitu. Iya. Ibu jawabnya apa? Enggak, kata saya kan gitu. Udah ya udah istirahat aja, capek kan besok dagang, kata saya kan gitu. Terus udah tidur lagi gitu. Nah, sambil nyolek ibu ngomongnya apa dalam hati? Ya waktu itu sih masih ini ya, masih rukun gitu. Ya udah kata Pak Haji kan nurut manut, sayang sama saya gitu. Alhamdulillah sayang banget Pak Haji. Sayang banget. Sayang Wow, banget. tepuk tangan dong. Wow. Sampai sekarang aja walaupun anak saya mantu saya nggak setuju sama dia, kayak tetep aja datang lagi Pak Haji. Datang lagi. Dia nggak mau pisah sekali sama saya. Gak mau pisah. Katanya keingetan saya terus, katanya walaupun saya udah nenek-nenek udah peot katanya. Ibu usianya berapa sekarang? Udah 52. 52. Suami 47 kalau nggak salah. 47. Biar kata ada peot tapi masih gurih. Iya katanya Masih keingetan pulen. terus kata dia. Walaupun anak saya kan nyuruh pisah gitu, nyuruh pisah. Alhamdulillah sekarang saya udah tinggal di Bekasi, dia tinggal di Cilengsi gitu karena hubung saya. Jadi kalau ML di mana? Kalau ibu tinggal di Bekasi, dia tinggal di Cilengsi, ML-nya di mana? Dikontrakan Pak Haji. Hah? Dikontrakan. Dikontrakan. Dia suami saya. Oh, dikontrakan. Iya. Oh, iya. Terus apa lagi, satu lagi yang ibu praktekin ilmu RDI kearifan lokal yang ibu praktekin, ada gak satu lagi? Kayaknya belum Pak Haji. Kayaknya pengen terkabul ntar pulang dari sini Pak Haji. Oke, pasti ya. Harus Iya. ngomong pasti. Soalnya kan kemarin pas saya jual warung itu, alhamdulillah emang langsung cair. Kayak saya pulang ke Bekasi, alhamdulillah anak lagi butuhkan uang, jadi uangnya dipakai sama anak saya Pak Haji. Giliran saya mau modal, jadi saya bingung, uangnya dipakai sama anak saya, belum dapat modal lagi. Mau minta lagi nggak enak, namanya dia baru dipakai, dia buat itu juga ada keperluan gitu. Jadi saya dikasih, emang sih udah saya ambil modal cuman sedikit gitu ya. Emang kontrakannya jual warung laku berapa duitnya? 47 Pak Haji. 47 juta. Iya. Nah, anak pakai berapa? Anak dipakai kemarin kan 35. 35 juta. Iya, sama ini dan itu deh yang dipakai sama anak saya mah 30. Terus yang 5 juta itu habis buat mondar mandi sana sini gitu. Jadi sisanya sedikit buat modal warung, dibelanjain dapat ciki doang Pak Haji. Kan belanja ciki kan 500.000 ke toko penuh Pak Haji. Ciki. Iya. Iya. Jadi ibu dagangnya di daerah mana? Di Bekasi Pak Haji, di Jatimulya. Oh, di Bekasi, Jatimulya. Gimana? Nah, sekarang nih datang ke RDI, hajatnya apa kalau saya boleh tahu? Hajat saya ya kepengen saya dapat modal secepatnya gitu, terus warung saya tambah laris, dapat keuntungan 10 juta satu hari. Ya. Gitu. Jadinya gimana nih caranya Pak Haji? Gampang. Jadi bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul, modalnya cuma satu. Keyakinannya harus kuat. Sugestinya harus kuat. Contohnya tadi saya lihat di TikTok, di YouTube, itu ada namanya artis namanya Celine Dion. Tahu? Penyanyi. Nah, dia sakit itu yang tangannya begini. Ya. Sakit begini. Apa yang bikin dia sembuh total? Di batinnya dibilang, gue harus sembuh, gue harus hibur
itunya, penonton saya harus hibur. Kalau di YouTube namanya followernya atau apalah bahasanya. Gue harus sembuh dan gue pasti sembuh dan gue pasti sembuh dan gue pasti sembuh. Sambil dia berangkat, dia latihan. Sambil berangkat dia latihan, sambil berangkat dia latihan, sambil berangkat dia latihan, dia mainin tangannya. Terus pasti gue bisa, pasti gue bisa, pasti gue bisa. Dan alhamdulillah sekarang dia sehat total 100%. Tepuk tangan dong untuk Seren Dior. Nah, mau saya, ibu juga begitu, jangan diseselin. Aduh, gue tahu begini tadi anak nggak gue kasih. Jangan. Nggak nyesel Pak Ji. Jangan. Nggak nyesel, emang udah kewajiban. Iya, jadi ibu batin atau bapak-bapak pasti cair. Pasti cair. Terus tiap hari pasti cair. Pasti cair. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Misalkan kanker serviks pasti sembuh. Kalau yang stroke pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Begitu. Nah, kalau bapak dan ibu nggak ngucap, gimana? Contohnya anak kecil latihan naik sepeda jatuh, naik sepeda lagi jatuh, lama-lama setelah udah bisa naik motor, balapan. Nah, coba bapak dan ibu mau jual kontrakan pasti laku, pasti laku. Iyalah Pak Ji. Anak mau masuk Akmil pasti masuk, tanpa bayar. Tanpa bayar. Begitu wiridnya, bacaannya begitu. Jangan bacaan wirid yang lain. Wiridnya itu aja udah. Orang kita juga nggak bisa baca Quran. Bacanya itu. Kalau dagang, sambil dagang di depan warung ngomong, pasti ada pembeli, pasti ada pembeli, pasti ada pembeli, pasti ada pembeli. Nanti ada pembeli. Ini kan enggak, malah baca buku, malah main game. Nunggu warung main game. Gimana? Bapak dan ibu juga gitu. Hari udah pensiun, gak ada penghasilan, pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Begitu. Makanya anak yatim saya bilang, sayang, coba kamu ucap, pasti umroh, pasti umroh. Nah, ini kan udah kepilih nih umroh 60 orang besok berangkat. Saya nggak kepilih. Jangan nangis, pasti kamu berangkat, abis ini berangkat. Alhamdulillah tadi tamu saya, Ji, besok bulan Januari gue mau berangkatin anak yatim umroh 150 anak. Nah, besok 60, Januari berangkatin 150 anak atau Februari. Nah, akhirnya kan yang nggak berangkat kepilih nanti berangkat. Nah, saya bilang pendamping, bisa gak nih tamu-tamu gue yang dampingin? Boleh, pendampingnya juga sama 150 orang. Nah, maksud saya anak yatim aja Pak, dia ngucapin bareng-bareng pasti berangkat, pasti berangkat. Yang gak kepilih, tamu saya, Ji makasih ya, hajat gue tan terkabul 500 miliar. Amin. Jadi 500 miliar cair. Kalau Mas Abi kan cair yang 100 miliar. Makanya dia ngeberangkatin anak yatim besok 60 orang. Anak yatim berangkat umroh. Harusnya saya mau berangkatin, ya udah diambil sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Jadi dia berangkat besok 60 anak yatim. Nah, jatah saya nanti Januari. Udah diambil dulu sama tamu kita yang cair 500 miliar. Nah, Bapak coba, pasti cair. Setelah saya salaman sama Pak Haji, pasti hajat saya terkabul. Setelah saya salaman sama Pak Haji, hajat saya terkabul. Begitu, jadi mesti ada wasilahnya, mesti ada sugestinya. Pokoknya saya habis datang ke RDAY, pulangnya pasti saya terkabul. Pulang dari RDAY pasti saya terkabul. Begitu. Ini kan enggak. Pulang-pulang aja nyelonong. Bang, panggil. Pasti. 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 Nah, setelah pasti, hajatnya Bapak apa, hajatnya Ibu apa? Pasti sembuh. Iya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya, Pak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Zulkifli Solah dari Kota Batu Raja, Palembang. Ya. Saya kenal dengan RDAY ini tidak sengaja
waktu buka YouTube bulan puasa yang lewat. Saya perhatikan pertama tuh agak ragu saya apa ini kan. Setelah saya Bapak nonton YouTube ragu tuh waktu itu. iya Ragu. Iya. Apa yang Bapak bikin buat hati ragu? Lihat RDI, apa yang bikin Bapak ragu? Itu waktu saya buka pertama itu ini Pak Haji bahas ilmu colek-colek itu kan. Colek apa? Ya. Hah? Jadi itu sempat saya catat kan. Saya catat. Rupanya dibaca istri saya, kenapa papa hanya nulis-nulis gini? Kata saya dapat YouTube. Nah, pada kesempatan berikutnya tuh saya bisa mendengarkan istilah Pak Haji itu ibadah ekstrim sama Ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim, Iya. atau sedekah profesi. ya. Nah, saya memperhatikan itu, saya perhatikan yang ibadah ekstrim itu. Jadi saya perhatikan bangun jam 12, mandi, kemudian sholat tahajud, kemudian suruh baca Al-Quran 12 juz gitu kan. Wah, kalau ini murni tidak ada penyimpangan menurut saya kan. Nah, kira-kira seminggu dari situ saya dekati istri saya bilang, dia sudah marah-marah itu kan, saya bilang, tapi dulu kan kata saya mama kan pernah waktu anak kita demam panas mama ini gitu. Oh iya, Oh iya, tepuk tangan dong. Oh iya. Jadi waktu anak panas, remesnya taruh Ya. di muka anaknya ya. Ya, di Ya. usapnya itu. Jadi kalau bapak dan ibu punya cucu, badannya panas, anget, daripada ke dokter, kalau nggak punya duit, colek ibu kandungnya si anak, taruh di mukanya. Kalau ibunya nggak percaya, neneknya taruh. Nah, setelah itu saya langsung kepingin ketemu langsung dengan Pak Haji kan. Saya Ya. Istri saya dukung langsung. dukung. Ya. Kan tadinya nggak dukung. Iya. Nyiapkan pakaian saya sudah di dalam tas, siapkan. Saya Bapak tinggal di mana? di Batu Raja. Batu Raja, Palembang. Iya. Hmm. Nah, waktu mau berangkat saya tidak punya uang kan. Nggak punya uang. Iya. Aduh, tidak punya uang dengan akhirnya tidak berangkat. Nggak berangkat. Kemudian kira-kira sebulan dari situ lagi mau berangkat lagi, mau ikut rombongan dari Lampung. Lampung. Ya, murah saya rombongan Murah. dari- Iya. Berapa tuh dari Lampung, rombongan dari Lampung? Hanya 700.000. 700.000. PP. PP pulang pergi. Iya. Nah, sudah daftar saya kan. Dari Batu Raja mau ke Lampungnya tidak dapat tiket kereta. Nggak dapat tiket kereta. Gagal lagi kan. Gagal lagi. Nah, Perjuangan. Berikutnya lagi saya mau berangkat lagi kan. Tapi saya waktu gagal itu saya tidak nyesal kan. Tidak nyesel, tidak Ya. putus asa. Tidak. Saya langsung pasrah saja. Ya Allah, kalau memang baik saya tolong sampaikan ke sana. Kalau tidak baik tidak apa-apa kata saya kan. Jadi saya mau berangkat lagi. Istri mau kontrol ke dokter kan oleh karena dia tiap bulan itu kontrol. Nah, waktu kontrol dia belum berobat, saya sementara nunggunya itu kepala saya pusing. Oleh anak saya tuh, sudahlah papa, cek aja ke UGD katanya. Langsung di opname saya. Langsung. Opname saya, Opname? Iya. Nggak jadi lagi berangkat. Sudah, saya diam aja tapi ini Lalu kok bisa berangkat, gimana ceritanya? saya kerjakan terus itu semampu saya kan. Apa yang dikerjakan? Bangun jam 12, walaupun kadang-kadang tuh meleset. Meleset. Yang pas jam 12 itu mungkin baru 3 kali kan. Yang lainnya tuh sering meleset ketiduran lagi. Terus saya pakai daun pandan itu yang 9 9 lembar. Ya. Wajib mandi pandan 9 lembar. Nah, kemudian ini Pandannya pohon sendiri apa boleh nyolong? pohon sendiri. Oh iya, yang manjur yang nyolong. Saya kan diam-diam ngerjakan itu kan oleh karena anak saya yang satu itu kan agak kalau saya buka ini terus YouTube. berhenti jangan tutup. Berhenti, Iya, jangan dengerin. berhenti.
Pak, kalau saya ngomong jorok, Pak, karena kondisi udah jam 12. Ya. Biar nggak ngantuk. Intinya mah nggak ngomong itu. Intinya ya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sholat tepat waktu, badiah qobliyah nggak boleh dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Nah kalau saya ngomong colek, itu gimmick-gimmick. Ibarat es krim tuh toppingnya biar menarik, dalamnya mah es krim. Gitu. Iya, ya. Ya, kemudian Oh, jadi anak larang, ngapain buka-buka YouTube? iya. Jadi saya tidak berani ngomong mau berangkat tuh, diam aja saya. Diam Cuman- aja, takut sama anak. Iya, daripada ini kan Rame. kan. Nah, tahu-tahu ini saya dapat uang. Dapat uang dari Ini sudah dibeliin tiket kereta api sama tiket bis Damri ke Gambir. ke Gambir. Rupanya yang belikan itu anak saya yang satunya lagi kan, Oh, yang iya. lain. Kalau yang Emang yang satunya lagi tahu kalau Bapak pengen ke Bogor? Bapak cerita. enggak, Yang beliin tiket Bapak ini tahu Bapak mau ke Bogor. enggak tahu dia tadinya enggak tahu dia. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Dia kan kebetulan anaknya ada kuliah di ini stand di sini kan, dia sedang di sini kan. Oh, kuliah di stan. Ya, ya. Kata saya memang ini akhirnya tahu yang satu itu kan tahu dari ibunya bahwa saya tuh mau ke sana ke sini ini. Sini. Kan. Rupanya sudah dia belikan itu. Tiket. Alhamdulillah sampai itu kan. Akhirnya Bapak kesini sama siapa? Waktu dari Gambir itu saya ke Depok, ada besan di Depok kan. Di Depok ada besan. Malam di Depok semalam, pagi-pagi saya mau diam-diam mau berangkat ke sini kan. Besan itu tahu kan saya mau ke sini tuh, yang diantar saja itu bapaknya diantar. Oh, diantar aja. Iya. Jadi kalau orang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, pasti Allah kasih kemudahan. Pasti, Pak. Akhirnya yang antar itu besan saya yang perempuan, padahal besan saya yang perempuan itu dari patah kaki kan, pakai Iya. tongkat kan. Tapi dia mau ngantar. Ngantar Bapak ke sini. Iya, sama cucunya itu, sama anak saya yang itu tuh ikut juga kan. Diantar sampai sini. Sampai sini saya niatkan saya mau ajak anak saya yang satu itu, kata saya kita sama-sama sini kata semalam jadi sini. Mau dia kan. Nah, setelah saya pamitan di sana kan saya daftar, kata saya sudah saya daftarkan 2 orang sama panggilan anak saya itu Iken. Sebenarnya dia mau, cuman pesan saya itu, sudah papa saja katanya sendiri. Jadi dia pulang. Oh, jadi pulang karena Bapak sendiri. Iya. Oh, iya. Kata saya mau lama-lama di sini. Oh, lama-lama di sini. Iya. Kebetulan kebo saya kangen juga sama Bapak. Iya. Saya sebenarnya kan untuk memuaskan hati itu saya sudah keliling, saya apa yang Udah ada lihat di- kebo saya. Sudah lihat semua. Sapi. kuda, sudah. Seneng nggak? Seneng. Naik ke atas. Ya. Nggak ngobrol masih bolong. Belum ketemu dengan bolong, belum Ngobrol ngerti. masih bolong. Nanti ajak ngobrol bolong. Saya mau duit 1 bulan 10 miliar tapi nggak kerja bolong. Gimana caranya bolong? Nanti bolong ngajarin. Udah saya si bolong nanti ngajarin. Bapak nggak kerja, penghasilannya sebulan 10 miliar. Nah, saya ke sini ini Pak, terus terang saja saya permisi untuk mengamalkan Boleh. ilmu itu. Boleh. Kemudian saya minta diakui sebagai murid Oh kalau boleh. Ya. Murid lebih tua dari gurunya. Bapak umurnya berapa? Saya umurnya 54. 76. 76. Ya. Waduh. Murid luar biasa. Tepuk tangan dong. Muridnya 76. 76. Ya. Gurunya 54. Ya. Gubrak. Nah, selain dari situ entah benar entah salah kan, oleh karena saya punya niat itu dari tahun 59 itu kan. Niat mau bikin persawahan yang modern. Alhamdulillah tahun 87 saya sudah terkumpul tanah tuh 200 hektar kan. 200 hektar. Dulu sudah saya coba nanam padi secara manual, rugi rupanya kalau manual. Oleh karena tenaga kerjanya lambat, hasilnya kecil kan. Jadi supaya untung pakai apa? Harus pakai peralatan modern. Oh, traktor. Traktor. Jadi yang dibutuhkan itu minimal 1 beko, 40 traktor yang pakai remote kan. Ya. Mesin panen dan sebagainya.
itu hasilnya bukan untuk kepentingan saya pribadi. Maksud saya untuk jadi amal jariah. Bahkan saya tadi malam mikir-mikir. Mikirnya di mana tadi malam? Di masjid. Masjid mana? Di masjid RDI. Oh, udah nyampe tadi malam. Kemarin saya nyampe Kemis. Oh, Kemis. Iya, Oh. semalam sudah. Tadi malam Bapak juga ikut pencerahan dong tadi malam? Ikut. Oh, malam Jumat ikut yang rame banget sampai Oh ya, belakang. kami ikut. Ikut saya. Nah, Jadi sekarang Bapak apa? Pertanyaannya ke saya. bagaimana caranya supaya saya dan istri serta anak keturunan saya itu jadi termasuk golongan hamba Allah yang soleh-soleha. Emang sekarang nggak soleh? Rasanya belum full. Hah? Masih belum full rasanya. Masih banyak melanggar aturan. Banyak melanggar aturan, gampang nanti diajarin. Apalagi? Saya kira cuman itu. Cuman kalau ini saya ada semalam itu niat itu kan daripada tanah itu tidak manfaat, bagaimana supaya manfaat? Apakah Karena saya, Bapak yang 200 hektar. ya, Gimana caranya biar bermanfaat? iya. Bapak harus punya modal. Nah, ini. Minimal Bapak punya modal 10 miliar. Untuk apa? Untuk beli traktor. Untuk Iya. apa? Untuk beli nanti kalau panen pakai itu apa? Bombat apa tuh namanya tuh? Nah itu sudah saya kerjakan semenjak saya Bapak punya modal gak 10 M? tidak punya. Nah, Bapak coba praktekin, paksain baca Quran 12 juz setiap hari dari jam 00 sampai matahari terbit. Ini Bapak udah pernah baca Quran berapa kuatnya, berapa juz? paling-paling selembar. Dari permulaan kenal RDAY sampai sekarang tuh baru keseluruhannya tuh baru 4 juz. Jadi saya terakhir kan beli Al-Quran yang per juz itu kan. Ya. Gini Pak, kalau Bapak bisa baca Quran 12 juz, paksain. Kalau nggak bisa, Bapak sedekah ekstrim. Tapi kan Bapak lagi nggak punya uang. Betul. Sedekah ekstrim tuh makanan favorit kita, senilai makanan favorit kita, kali jumlahnya anak yatim 12. 500 kali 12 itu setahun. 500 itu jumlahnya anak yatim. Tapi kan Bapak lagi nggak punya uang. Nah, Bapak sedekah profesi aja. Sedekah profesi Bapak bisanya apa? Gitu. Oh, saya bisa ngawinin sapi. Nah, Bapak ngawinin sapi saya nggak pada bunting. Kayak Pak, orang dari Jawa Tengah, dia punya utang 100 miliar. Di sini udah 5 tahun. Riado, sedekah profesi, ngawinin sapi. Ngawinin sapi. Nah, nanti Bapak nanya sama dia. Kan dia utangnya 100 miliar, tinggal 7 miliar. Nah, Bapak nanti tanya sama dia, ajarin saya dong. Kalau saya pengen punya di 10 miliar, nanti diajarin sama dia. Bapak sambil ngobrol di kandang sapi. Duduk sambil ngobrol gitu, jangan di masjid. Saya nggak setuju di masjid. Ngobrol di kandang sapi. Nanti waktunya sholat, ya Bapak baru ke masjid. Setelah itu, ya Bapak jalan lihat ngobrol. Kenapa hutang kamu 100 miliar? Kok bisa 7 miliar? Melakukan ilmu RDAI apa? Nah, Bapak ngobrol. Besok Bapak ke tempatnya Pak Roni. Ngobrol sama Pak Roni. Pak Roni, dulu omsetnya berapa per hari dagang? 15 juta. Kata Pak Haji sekarang omsetnya 600 juta ya. Nah, Bapak nanti belajar. Nanti Bapak ngobrol lagi sama Mas Abi, sama Mbak Lisa. Yang cair 200 miliar pertama, yang kedua cair 100, ketiga cair 100, ini yang keempat cair lagi 100 M. Nanti Bapak belajar lagi. Nanti Bapak praktekin baru begini. Iya. Kalau belajar mah kelamaan, mesti dengerin langsung. Bisa? Nanti lo atur waktunya. Iya. Ya, nanti lo berangkat ke tempat Mas Abi, bawa tuh mbek gue, tuntun. Ajak ngobrol dia ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan saya Eva Faji dari Jakarta. ya. Izin mau testimoni dulu ya Pak Haji ya. Boleh, tepuk tangan dong. Apa testimoninya? Pak Haji,
Pak Haji, kebetulan saya ini kan usaha di wedding organizer Pak Haji. Dan kebetulan usaha saya lagi oleh Pak Haji. Nah, pas kemarin ada satu manten kita, eventnya nggak berlangsung sesuai rencana Pak Haji, gitu. Nah, akhirnya si pengantin itu kan sempat nuntut ke kami Pak Haji, udah bikin laporan segala macam gitu. Akhirnya kemarin kami dipanggil sama Polda Pak Haji. Alhamdulillah itu Polda mana? Metro Jaya. Oh ya. Alhamdulillah Pak Haji, kita lolos Pak Haji. Kok Saya bisa lolos meraktekin ilmu RDAI apa? colek-colek Pak Haji. Gimana nyoleknya? Ya begitu Pak Haji. Gimana? Colek aja Pak Haji sampai 9 kali. Yang dicolek bagian apanya? Ya bagian lubangnya Pak Haji. Hah? Bagian lubangnya. Bagian? Bagian lubangnya Pak Haji. Oh, namanya apa yang dicolek? Ya itu Pak Haji. Terus abis nyolek itu terus abis nyolek itu terus nyolek kemana? Saya tempelin ke muka Pak Haji. Ke Karena muka kan nggak mungkin sambil ngomongnya apa? yang melihat dan menatap saya semuanya manut, katut, nurut, tunduk sama saya, dan saya bebas gitu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah itu Pak Haji. Dan akhirnya kita hanya wajib lapor aja Pak Haji selama 1 bulan itu gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Haji, saya mau tanya untuk yang masalah hukum ini apakah bisa dihentikan atau enggak Pak Haji? Gimana? Yang untuk hukum ini, permasalahan hukum ini apakah bisa dihentikan atau enggak? Oh bisa Mbak, gampang. Cari namanya, Nama cari siapa? fotonya orang yang laporin kamu. Itu apa? Cabut gak laporan lo? Cabut, cabut. Ayo cabut. Nanti dicabut. Kalau ada beberapa orang? Semua 99. Kalau orangnya 7. Kalau nggak ada fotonya, nama aja bisa. Namanya aja. Bin Fulan, alamat rumahnya. Alamatnya nggak tahu gimana Pak Haji? Nama aja sama itu binnya aja. Ya udah lo colek. Nanti dia akan nyabut. Nggak ada laporan. Ini cocok buat orang-orang yang nakal. Manjur. Sip, tepuk tangan dong. Ada lagi Pak Haji, pertanyaan kedua. Nah, gimana caranya kita bisa mengembalikan uang pengantin itu Pak Haji? Colek orangnya, nggak minta duit lo ya, nggak minta duit ya, nggak minta duit, ngapain lo mesti balikin? Kan dia minta dikembalikan. Kalau lo bilang nggak bakal minta lagi, nggak bakal minta gitu, lo ngapain ngembaliin? Emang lo punya duit? Punya duit gak lo? Selama berapa hari Pak Haji? Kok berapa hari perhitungan terus? Oh, terus sampai ini. Lo kan nggak punya modal. Iya, ya iya. udah itu. Jangan sampai berapa hari sampai terkabul. Siap, baik Pak Haji. Yo, nah, kemudian berlaku semua. Apakah saya bisa usaha di bidang yang sama dengan brand nama yang sama ini Pak Haji? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau udah kayak RDAI nggak ada yang nggak mungkin nggak terkabul. Tapi kan udah viral Pak Haji, udah disebarin di sosial Kemarin media. emang gua nggak viral, RDAI viral, Iya lo nggak tahu gua dipanggil. Tahu Pak Haji. Ya tapi sekarang lo lihat tuh, Iya sih. tamunya banyak, menteri, presiden, Iya. dirjen, semua pada berobat. Perlu ganti nama apa enggak? Nggak usah, udah nama itu aja. Tetap ya, Pak Haji serius Pak Haji. Pak Haji serius. Gue juga Gimana? serius, masa gue nggak serius? Serius lah, buat apa udah malam-malam manjur. Tetap dengan nama yang sama. Iya. Nggak usah ganti nama. Nggak usah. Yo, bapak-bapak Terima pertanyaannya kasih, Pak Pak. Ya, ayo bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Perkenalkan nama saya Sofyan Pak. Ya. Saya dari Bekasi Utara. ya, Sedikit saya cerita tentang kisah yang saya alamin dulu ya Pak. Saya tahun 2018 akhir itu resign dari perusahaan Pet Supplies Pak. perusahaan bidang apa itu? Pet Supplies itu mensuplai makanan-makanan hewan kesayangan Pak. Ya, Nah, saya bekerja itu hampir di perusahaan tersebut 12 tahun. Nah, saya tahun 2018 akhir itu saya mulai buka usaha di pet shop, Pak. Di awal perjalanan itu usaha yang saya jalanin itu lumayan berkembang.
walaupun tokonya memang nggak besar. Nah, pada saat di awal tahun 2019 pertengahan itu saya mulai berpikir untuk mengembangkan usaha. Cuma waktu itu saya mengajukan pinjaman ke Bank BNI. Nah, dalam proses berdirinya usaha yang kedua itu, ini mulai ada titik-titik mulai nggak baiknya, Pak. Gitu, sampai akhirnya mengalami penurunan dan juga usaha saya udah mulai sedikit mundur. Lalu saya jual mobil. Nah, saya jual mobil, saya berusaha untuk buka lagi toko yang kedua. Itu di daerahnya tepat di belakang perumahan saya tinggal. Tapi ternyata perjalanan itu juga tidak baik. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya, sampai akhirnya saya berdua sepakat untuk mengajukan kembali pinjaman berupa kredit usaha rakyat di Bank BNI yang kedua itu senilai 280 juta. Mulai dari perjalanan 2020 itu sampai detik ini usaha itu tidak maju, Pak. Karena memang ada ya sedikit problem dengan karyawan ya, Pak. Akhirnya itu menyangkut kesana kesini sampai akhirnya usaha saya nggak kekontrol. Akhirnya saya mengalami kebangkrutan itu di tahun 2023 medio Juni sampai Juli, Pak. Nah, di saat itu kita udah Enggak, Bapak pertanyaan apa sekarang? Intinya aja Bapak mau apa? Bapak mau apa? ya pertanyaan saya ingin Kalau Bapak panjang lebar, Bapak mesti privat. ya. Kalau privat, Bapak mau ngomong 2 jam, 3 jam, boleh. Kalau begini nggak boleh. Kenapa? Yang lain pasti ngerutu. Iya, Betul? betul, ya, Pak. Nah, jadi Bapak kalau Siap. privat enaknya ngobrol. Nanti saya ajarin tuh satu-satu mapping tuh. Iya, Contoh kayak tadi kan, Iya. Pak Haji makasih ya, hajat saya cair yang 500 miliar. Saya mau berangkatin anak yatim besok, 150 anak yatim umroh di bulan Februari, Januari, Februari. Jadi nanti pendampingnya tamu-tamu saya pada pengen umroh gratis, boleh gak? Boleh. Sama 150 orang juga. Oh ya udah, jadi kita berangkat 300 orang. Nah kalau dia ngomong di sini lama, berjam-jam. Nah kalau Bapak singkat aja, Pak Haji, saya pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nah, nanti saya ajarin. Pak Haji, saya pengen utangnya lunas. Sekarang Bapak, Iya, Pak Haji, betul, Pak Haji. apa hajatnya? hajat saya pengen semua utang saya itu lunas, Pak Haji. Ya udah, baca Quran 12 juz bisa gak? Insya Allah, Pak Haji. Ya itu doang obatnya. Tidak ada orang yang baca Quran 12 juz punya masalah, nggak ada. Tiap hari 12 juz. Saya juga pengen pet shop saya kembali rame, Pak Haji. Ya baca Quran 12 juz juga sama. Iya. Itu doang. Iya. Bisa? Insya Allah bisa, Pak Haji. Harus bisa. Iya, Ya. pasti. Ya.